Halo, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Silvi Farahdila, NIM 0307-138-1924-050 dari kelas Palembang. Dosen pembimbing saya yang saya hormati yaitu Bapak Stefanus Nalendrajati. Izinkan saya malam ini menjelaskan tentang fotogrametri jarak dekat dalam mengkonstruksi penampang geologi. Baiklah, simak penjelasannya. Baiklah, konstruksi penampang geologis merupakan salah satu dari yang paling banyak teknik gunakan untuk merepresentasikan geometri batuan. Mereka juga digunakan untuk mengukur beberapa parameter geologi atau proses, baik visualisasi konfigurasi batuan maupun kuantifikasi nilai yang terkait dengannya, yaitu memiliki kepentingan tidak hanya dari sudut pandang ilmiah murni, tetapi juga dari ekonomis dalam kasus di mana batuan menjadi tuan rumah geologis, yaitu sumber daya atau jenis aktivitas manusia tertentu. Mereka juga relevan secara sosial, yaitu di daerah-daerah yang memungkinkan besar akan terpengaruh oleh geologis bahaya. Maka dari itu, jelaslah penting membangun benar secara geometris dan seakurat mungkin secara geologis persilangan. Terlepas dari aspek kemanusiaan seperti pengalaman ahli geologi, faktor fundamental yang mengkondisikan presisi bagian-bagian tersebut adalah kualitas, sebaran, dan data geologis secara teknik yang digunakan untuk konstruksi. Informasi yang dibutuhkan untuk membangun penampang geologi bisa berasal dari berbagai sumber. Yang paling umum adalah, yang pertama ada data permukaan, contohnya kerja lapangan, peta geologi, bahkan foto. Yang kedua ada data muka bawah laut seperti log sumur, metode geofisika, dan yang ketiga ada data 3 dimensi atau pseudo 3 dimensi. Dan yang terakhir ada model, contohnya fotogrametri, bahkan laser pemindaian. Metode fotogrametri jarak dekat menggunakan kamera dalam proses perekaman objek. Kamera dapat dipegang dengan tangan, dipasang pada kaki kamera, atau dipasang pada menara ataupun dengan alat penyangga lain yang dirancang secara khusus. Teknik ini dapat digunakan dalam mengatur objek yang memiliki dimensi kecil dan sulit untuk dijangkau. Metode ini juga memerlukan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode fotogrametri jarak jauh, karena jenis kamera yang digunakan menggunakan kamera non-metrik. Kamera non-metrik menjadi salah satu instrumen penting pada pemotretan transtrial untuk keperluan fotogrametri jarak dekat. Selanjutnya terlihat pada gambar di slide ini merupakan proyeksi luas yang sama dari gambar A sumbu lipatan terbaru yang berwarna merah dan B sesar normal yang lebih tua dan lebih penting yang berwarna biru, dan sesar terbalik yang lebih muda terkait dengan lipatan yang berwarna hitam dan Schleichen-Sidus terkait. Fakta bahwa wilayah yang diteliti telah mengalami beberapa kali tektonik episode biasa. Awalnya menyiratkan komplikasi tambahan yang dimana memiliki pesawat untuk penampang. Untungnya, orientasi dari banyak struktur ekstensional yang lebih tua bertepatan kira-kira dengan orientasi kontraksional yang lebih muda satu, yaitu terdapat pada gambar di atas. Ada juga bukti bahwa beberapa struktur kontras sesuai dengan struktur warisan yang lebih tua, yang diaktifkan kembali. Indikator kinematik diukur di lapangan untuk kedua kesalahan normal yang lebih tua, dan yang sebaliknya membuktikan bahwa dalam hal ini daerah vektor transportasi tektonik dari dua episode ini kira-kira sejajar, yaitu terlihat pada gambar yang B, orientasi penampang ditentukan berdasarkan analisis sumbu lipatan seperti gambar A dan disposisi Schleichen-Sidus, dan kriteria kinematik lainnya diidentifikasi pada permukaan-permukaan sesar utama, yaitu pada gambar B. Bidang penampang harus tegak lurus mungkin dengan maksimal sumbu lipatan populasi dan harus mengandung maksimal dari kinematik tersebut indikator. Selanjutnya terlihat pada gambar slide ini merupakan proyeksi bidang yang sama dari kutub stratifikasi dan bidang yang paling sesuai silindris untuk sektor barat laut, yaitu A dan tenggara B. Sektor barat laut diproyeksikan ke pesawat berorientasi North 027 West 86 Northeast mengikuti arah rata-rata sumbu lipatan, sedangkan sumbu lainnya diproyeksikan ke pesawat berorientasi North 002 West 88 East. Kedua pesawat bagian tersebut tegak lurus dengan sumbu lipatan yang diidentifikasi dalam masing-masing sektor yang terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya terlihat pada gambar di slide ini merupakan proyeksi luas yang sama dari sumbu lipatan yang berwarna merah, sisi licin kebalikannya kesalahan yang berwarna biru muda, dan kesalahan normal biru tua, dan bidang yang dipilih pembangunan penampang geologi, dan bahkan sesuaikan dengan benar ke bidang yang pas dengan Schleichen-Sidus pada gambar tersebut. Selanjutnya terlihat pada gambar di slide ini merupakan skema yang menunjukkan bagaimana interpretasi geologi pada pasangan stereoskopik diproyeksikan ke bidang yang merupakan penampang geologi dengan mempertimbangkan perhitungan sumbu lipat dan indikator kinematik, pemandangan dari atas yang A dan dari northeast yang B.
Bidang yang dihasilkan menunjukkan kemiringan tertentu ke tebing. Posisi spasial mereka dipilih dekat dengan batu dinding mencoba meminimalkan jarak untuk proyeksi data, seperti pada gambar tersebut. Dan gambar di slide terakhir ini merupakan penampang tebing La Conejera Inlet diperoleh melalui strategi yang diperkenalkan dalam pekerjaan ini. Akhirnya, kedua penampang digabungkan menjadi memberikan tampilan keseluruhan struktur. Hasilnya ditampilkan pada gambar tersebut, yaitu penggabungan kedua bagian dibuat menjadi garis infleksi ada di antara dua lipatan yang berdekatan, anticline di bagian northwest dan syncline di bagian southeast. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai fotogrametri jarak dekat dalam mengkonstruksi penampang geologi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada salah, saya minta maaf. Makasih perhatiannya. Selamat malam.